Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sumba. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal prediksi pretest tahun sebelumnya, di mana soal-soal ini saya ambil dari soal tahun sebelumnya untuk persiapan pretest pada tahun ini. Oke, di sini salah satunya soal pretest itu mengenai FPB dan KPK. Oke, yang pertama kita perlu ketahui apa itu FPB dan apa itu KPK. FPB itu kita tahu sendiri, FPB itu kita tahu sendiri faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi di sini FPB kita hanya berbicara tentang faktor. Sedangkan KPK itu hanya kelipatan persekutuan terkecil. Oke, kita akan bahas satu persatu, mulai dari faktor FPB. Jadi misalnya begini, antara FPB saya 24 dan 18 misalnya. Nah, di sini FPB maksudnya faktor. Kita perlu ketahui bahwa faktor itu adalah bilangan-bilangan di mana ketika kita mengalihkan bilangan-bilangan itu akan menghasilkan bilangan ini, 24 ini. Nah, sekarang kita akan cari faktor dari 24. Misalnya begini, berapa kali berapa yang menghasilkan 24? Itulah yang disebut dengan faktor dari 24. Misalnya di sini yang ketika dikalikan menghasilkan 24 adalah 1 dikali 24. Terus ini 1 dan 24 merupakan faktor dari 24. Terus 2 dikalikan dengan berapa? 2 dikalikan dengan 12. Maka 2 dengan 12 ini juga merupakan faktor dari 24. Terus yang berikutnya 3 dikali dengan 8. Maka 3 dengan 8 juga merupakan faktor dari 24. Yang berikutnya 4 dikali dengan 6. 4 kali 6 juga merupakan hasilnya 24. Maka 4 dengan 6 ini merupakan faktor dari 24. Kita daftarkan. Coba kita daftarkan, berarti faktor 24. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, ini faktor-faktor dari 24. Sekarang kita akan mencari faktor-faktor dari 18. Berapa kali berapa yang menghasilkan 18? Ingat, kalau kita berbicara tentang faktor, berarti kita berbicara tentang bilangan bulat. Berarti di sini 1 dikali dengan 18. Maka 1 dengan 18 ini merupakan faktor dari 18. 2 dikali dengan 9. Maka 2 dengan 9 ini merupakan faktor dari 18. 3 dikali dengan 6 juga 18. Maka 3 dengan 6 ini merupakan faktor dari 18. 4, 5, 6. Oke, sudah kembali ke 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi di sini faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Oke. Jadi di sini faktornya kita sudah lihat, ada faktornya 24 dan faktornya 12. Sekarang kita akan mencari persekutuan dari faktor-faktor antara 24 dengan 18. Kita cari persekutuannya. Persekutuan maksudnya yang sama. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, 4 tidak ada, 5, ada 6, 8 tidak ada pasangan, 12, 18, 24. Berarti cuma 1, 2, 3 dengan 6. Maka di sini ada faktor persekutuan. Faktor persekutuannya itu ada 1, 2, 3, dan 6. Sekarang faktor persekutuan terbesarnya adalah 6. Inilah yang kita sebut dengan FPB. FPB-nya sama dengan 6.
karena faktor persekutuan terbesarnya adalah 6. Berbeda dengan KPK. KPK, misalnya contoh KPK antara misalnya 4 dengan 3 misalnya. KPK antara 4 dan 3. Sekarang kita akan mencari kelipatan-kelipatan dari 4. Kelipatan. Karena KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan 4 adalah, berarti kita mulai dari 4 itu sendiri. 4 ditambah dengan 4 8, ditambah dengan 4 12, ditambah dengan 4 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan kelipatan karena bertambahnya sama. Bertambahnya sama. Nah, ini yang disebut dengan kelipatan 4. Kelipatan 4 karena dilipat sebanyak dilipat gandakan atau ditambah sebanyak 4 secara terus-menerus. Itu yang dinamakan kelipatan. Dan seterusnya. Oke, sekarang kelipatan 3. Kelipatan 3. Jadi di sini kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Nah, kelipatan 3 karena dia di sini bertambah 3 secara tetap, secara konstan. Ini yang disebut dengan kelipatan 3 karena bertambah 3 secara terus, secara berlipat-lipat. Oke, dan seterusnya. Sekarang kita akan mencari kelipatan yang sama, kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuannya ada 12. Terus ada 24, kita lingkar dan seterusnya. Karena di sini kelipatan persekutuannya 12 dan 24, kita lihat kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita dapat KPK-nya itu adalah 12 karena kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 12. Nah, bagaimana kalau dia kita cari dengan 126 dan 198? Tidak mungkin kita menggunakan penjabaran seperti ini. Otomatis kita menggunakan cara yang lebih mudah. Ada di sini saya menggunakan cara yang namanya faktorisasi prima. Kenapa dinamakan faktorisasi prima? Kalau kita berbicara faktor sudah saya jelaskan di menit yang sebelumnya. Faktor itu merupakan suatu bilangan yang ketika dikalikan akan menghasilkan bilangan yang kita cari faktornya. Misalnya di sini ingat faktorisasi prima berarti bilangan-bilangan prima yang menjadi faktor-faktornya. Berarti yang bukan bilangan prima itu tidak menjadi faktornya begitu. Yang menjadi faktornya itu adalah semua bilangan prima. Jadi di sini faktorisasi prima berarti kita harus tahu bahwa bilangan prima itu apa-apa saja. Kita ingat kembali bilangan prima. Bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 dan seterusnya. Ini yang merupakan barisan dari bilangan-bilangan prima. Nah, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mencari faktorisasi prima dari 126 dan 198. 126 dan 198. Nah, kita mencoba, kita faktorkan kira-kira kita mulai dari 2. 2 itu kali berapa yang menghasilkan 126? Ternyata 63. Nah, sekarang kita cari lagi yang 63. 63 ini 2 dikali berapa? Tidak bisa. 3 dikali berapa? 3 dikali dengan 21. Nah, sekarang 21 lagi. 2 kali berapa? 2 tidak bisa. 3 dikali dengan 7. Ternyata 7 itu bilangan prima. Berarti kita cukupkan. Berarti
faktorisasi prima 2 dikali dengan 3 dikali dengan 3 lagi dikali dengan 7. Nah, di sini berarti 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 2 dikali dengan 3 pangkat 2 kali 7. Begitu juga dengan 198. Kita coba cari faktorisasi primanya. Mulai dari 2 kali 99. 99 itu bisa dikali 3 dikali dengan 33. Dan 33 itu 3 kali dengan 11. Nah, ternyata 11 bilangan prima. Berarti kita cukupkan. Nah, di sini kita tinggal lingkar 2 kali 3 kali 3 kali 11. Berarti sama dengan faktorisasi prima dari 198 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 11. Atau 2 kali 3 pangkat 2 kali 11. Nah, perhatikan yang ini. Faktorisasi primanya sudah dapat. Ingat, kalau kita mencari KPK, berarti kita cari semua angka-angka bilangan pokoknya kita pakai. Misalnya di sini ada 2, ada 3, ada 7, kita pakai 2, 3, 7. Di sini ada 2, ada 3, ada 11. Karena di sini sudah ada 2, 3, tidak perlu tulis ulang lagi. Sudah mewakili. Dan di sini ada 11, kita tulis 11. Nah, sekarang bilangan yang sama seperti 2 dan 3, kita cari yang pangkat tertinggi. Di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, berarti di sini 2 pangkat 1. Untuk 3 kita cari yang pangkat tertinggi. Di sini sama-sama 2 ya, sudah kita ambil salah satunya saja. Jadi hasil dari KPK dari 126 dengan 198 adalah 2 dikali 9 kali 7 dikali dengan 11. 2 kali 9 kali 7 kali 11 adalah 1386. Nah, begitu juga untuk mencari FPB. FPB, ingat, berbeda dengan KPK, kita tulis semua bilangan-bilangan pokok yang muncul. Berbeda dengan FPB, kita hanya menuliskan bilangan-bilangan pokok yang sama. Di sini yang sama ada 2 dengan 3. Berarti kita tulis 2 dengan 3 saja. 2 dengan 3. 7 tidak ada pasangan di sini dan 11 tidak ada pasangan di sini, maka tidak perlu kita tulis. Yang berikutnya, jika pada KPK melihat pangkat yang paling tertinggi, maka di FPB kita cari pangkat yang paling kecil. 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 1 mana yang lebih kecil? Ternyata itu sama, kita pakai saja salah satu, 2 pangkat 1. 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2 mana yang lebih kecil? Ternyata mereka sama, kita pakai aja salah satu, yaitu 3 pangkat 2. Maka FPB-nya adalah 2 dikali dengan 9, karena 3 pangkat 2 adalah 9. Maka hasilnya adalah 18. Dengan demikian, FPB dan KPK dari 126 dan 198 adalah secara berturut-turut 18. Jadi FPB yang duluan, jadi FPB-nya 18, KPK-nya adalah 1386. Berarti jawaban yang benar adalah B. Oke, semoga video kali ini sangat berguna buat kita semua untuk persiapan pretest tahun ini. Semoga lancar dan tetap dukung channel saya Gubuk Belajar Sumba. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tentunya dalam pembahasan soal yang lebih banyak lagi. Cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.